Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang Jumat hari ini kita yang ada di masjid ini masih Allah takdirkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kembali ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Untuk itu senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas ibadah yang kita tunaikan sepanjang kehidupan kita, termasuk pada Jumat hari ini, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu jamaah sekalian, di dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa bersyukur kehadiran Allah dengan cara meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan ibadah, sekaligus meningkatkan amal saleh di sisa-sisa umur kita di dunia ini. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar itu kelak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua ketika kita kembali ke hadirat-Nya, Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah sebuah perjalanan menuju ke alam kubur kita masing-masing. Yang menjadi persoalan sebenarnya bukan persoalan kematiannya, tetapi apa persiapan kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada penyesalan saat kematian itu datang menghampiri kita masing-masing. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, coba kita perhatikan sebentar di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dengan cara memperbanyak amal soleh untuk bekal kematiannya. Wal ajiz man taba'a nafsahu hawaha.
Sebaliknya, sedangkan orang yang bodoh itu kata Nabi adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa jangan sampai kita nanti menyesal di hari itu, sebagaimana yang Allah gambarkan penyesalan itu di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia menyesali apa yang sudah diperbuatnya dan mengatakan, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk sebagai orang-orang yang saleh. Para jamaah sekalian, sampai di sini kita bisa memahami bahwa dalam hidup ini perlu ada persiapan maksimal untuk bekal kematian kita bersama. Jika bekal ini bisa kita persiapkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan setidaknya 3 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang pertama adalah bahwa orang yang banyak mempersiapkan kematiannya, banyak mengumpulkan bekalnya untuk bekal kematiannya, maka dia cenderung senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak bersalah. Pasti manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi menyampaikan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat kesalahan. Orang yang baik bukan orang yang baik tidak punya kesalahan, karena mustahil manusia tidak memiliki kesalahan. Tapi dan kami mengatakan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia atau wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka sekali lagi, saat kita sebagai hamba Allah senang mengingat kematian, senang mengumpulkan bekal kematian kita, maka potensi taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Dan biasanya orang yang seperti ini memperbanyak istighfar dalam kehidupannya, karena selalu mengingat dosa-dosanya yang sudah mereka lakukan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Kemuliaan yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kebanyakan orang yang banyak mengingat kematian itu biasanya merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan qanaah, menerima semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada dan merasa cukup dari semua yang sudah dimilikinya. Untuk itulah kemudian ketika baginda Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada salah satu sahabat beliau yang bernama sahabat Abu Hurairah. Ada 5 nasihat. Salah satunya yang mengingatkan beliau, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhoilah, lapangkanlah dari apa yang sudah Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu akan merasa cukup dalam kehidupanmu. Ada banyak orang yang berlimpah harta, kekayaan dan seterusnya, punya jabatan yang sangat tinggi dalam kehidupannya, tapi merasa tidak cukup, sehingga mereka terus mencari sibuk dengan dunianya, berambisi terhadap semua yang dia inginkan di dunia. Dan orang seperti ini biasanya cenderung menghalalkan segala cara sepanjang keinginannya harus diwujudkan sesuai dengan kehendaknya.
dalam kehidupan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Dalam konteks yang kedua ini, mari kita sama-sama melatih diri kita dan keluarga kita untuk bisa menerima, menikmati dari apa yang sudah ada, tanpa harus terus sibuk dengan urusan-urusan dunia, kemudian kita lalai dari persiapan kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan biasanya orang yang banyak persiapan untuk bekal kematiannya cenderung lebih bersemangat dalam beribadah. Kenapa banyak orang malas-malasan dalam beribadah? Karena mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat, sehingga waktunya habis untuk dunia saja, dan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersungguh-sungguh. Berbeda dengan orang yang banyak mengingat kematian, yang orang yang cerdas ini. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan kemudian banyak beramal saleh sebagai bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Inilah kemuliaan ketiga yang Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang banyak mengingat kematian selama kehidupan dunia, yaitu kemudian berupa mujahadah. Kalau yang tadi taubat, kemudian ada mujahadah. Bagaimana mujahadah Allah gambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, bersemangat datang kepada kami. Walladzina jahadu fina, ada orang-orang yang bermujahadah dengan Al-Qur'annya, dengan salatnya, datang kepada Allah dengan membawa Al-Qur'annya, dengan membawa puasanya, dengan membawa salatnya, dengan serangkaian ibadahnya. Mereka bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, datang kepada Allah dengan mujahadah, dengan sekian banyak amal saleh yang sudah dia persiapkan saat mereka di dunia, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Apa kemudian janji Allah kepada orang-orang yang bersemangat dalam beribadah, bersungguh-sungguh bermujahadah dalam ibadahnya? Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka terhadap jalan-jalan kami. Dengan cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mendapatkan hidayah. Sama dengan orang yang lain, mereka bukan tidak punya persoalan dalam hidupnya, mereka juga punya problematika dalam hidup. Pasti semua orang punya masalah dalam kehidupannya, walaupun bentuknya tidak sama. Tapi orang yang banyak mengingat kematian, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Bagaimana kemudian ketika mereka menghadapi kesulitan dalam kehidupannya? Lanahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sekali lagi, orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah dengan sekian banyak amal salehnya itu, janji Allah akan memberikan hidayah, petunjuk bagaimana cara mendapatkan solusi terbaik setiap kali mendapatkan kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan penutup ayat ini Allah menyampaikan, dan sungguh Allah itu senantiasa beserta dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang terus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik dalam kualitas dan kuantitas ibadahnya, kualitas dan kuantitas kehidupannya, selalu memberikan makna, sehingga tidak ada waktu sedikit di dunia kecuali mereka dengan persiapan-persiapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, untuk itu mari kita berusaha semaksimal mungkin bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan istri-istri kita sebagai istri yang salihah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang senantiasa mendoakan kita saat kita sudah berada di alam kubur kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada keluarga kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal
الحمد لله نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Zaitun rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati kita fokuskan pemikiran kita untuk lebih mengingat kehidupan setelah kematian kita. Sekali lagi jangan sampai kita menyesal di hari itu sehingga kita ingin kembali ke dunia hanya untuk menjalankan amal saleh. Selain kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia, diberikan kesempatan hidup, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang atau tidak berguna, kecuali kita gunakan sebagai hal-hal atau waktu-waktu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga keluarga kita dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kita arahkan mereka untuk menjadi generasi yang terbaik, untuk senantiasa mendoakan kita saat menjadi anak kubur kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.